Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan, Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fisiologi dan morfologi hewan. Respirasi pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan pada ayam mencakup beberapa bagian, yaitu yang pertama, hidung berfungsi menyaring udara yang dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Yang ketiga, trakea berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Yang keempat, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, kantung udara merupakan seleput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama, jantung berfungsi memompa darah ke saluran tubuh. Dua, hati berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, ginjal berfungsi menyaring darah. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi tiga, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah dalam mulut akan mendorong makan ke saluran pencernaan selanjutnya. Yang kedua, oesophagus berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok. Yang ketiga, tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang ketiga, proventriculus berfungsi membantu menguraikan saat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. 5. Ventriculus berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam, pankreas berfungsi mensekresikan hormon insulin. Yang ketujuh, usus halus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan usus halus. Terdapat tiga bagian, yaitu duodenum mengurai sisa makanan, jejunum menurunkan sisa makanan, ileum tempat penyerap air. Yang kedelapan, usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. 9. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Reproduksi pada unggas adalah ovarium dan ovidak untuk unggas betina dan testis untuk unggas jantan. Organ reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama, ovidak berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum berfungsi membentuk sel telur. Yang ketiga, isthmus berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus sebagai organ lanjutan dari isthmus. Yang keenam, vagina berfungsi sebagai tempat lintasan telur. Yang ketujuh, kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama, testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. 2. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat kopulasi berfungsi memproduksi cairan transparan yang
bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itulah tadi penjelasan saya tentang fisiologi dan morfologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.